Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kajianmu Kabupaten Magelang rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam. Terutama Allah memberikan kenikmatan kepada kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan pengampunan. Bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Ketika dalam satu tahun ada 12 bulan, maka ada satu bulan yang teramat istimewa. Saya teringat perkataan Imam Ibnul Jauzi yang beliau mengibaratkan bulan Ramadan dengan anak-anaknya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Nabi Yakub memiliki 12 anak, tapi ada satu anak yang paling dia cintai, ada satu anak yang terbaik, dialah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Dalam satu tahun ada 12 bulan, akan tapi ada satu bulan yang terbaik, yakni bulan Ramadan. Ada satu bulan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, itulah bulan Ramadan. Imam Ibnul Jauzi juga mengatakan bahwasanya dari ke-11 saudara Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dulu pernah berbuat jahat pada Nabi Yusuf, pernah berbuat semena-mena pada Nabi Yusuf, bahkan pernah memasukkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ke dalam sumur. Akan tapi ketika mengetahui Nabi Yusuf menjadi seorang pejabat, akhirnya mereka datang berbondong-bondong pada Nabi Yusuf untuk meminta makanan, untuk meminta dicukupi kebutuhan. Akhirnya Nabi Yusuf pun memberikan makanan kepada 11 saudaranya. Nabi Yusuf pun mencukupi kebutuhan 11 saudaranya. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan satu bulan yang bisa mencukupi 11 bulan yang lain. Bahkan bulan Ramadan satu bulan yang bisa menjadikan 11 bulan yang lain ketika kita berbuat dosa, kita berbuat kesalahan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, Allah akan menghapus dosa-dosanya setahun yang telah berlalu. 11 bulan
kita di luar bulan Ramadan, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mengharapkan pahala dari Allah, benar-benar iman karena Allah, bisa menjadi sebab penghapus dosa. Dan Imam Ibnu Jauzi pun mengatakan, dulu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam matanya pernah buta, dan dia kembali bisa melihat ketika memeluk aroma Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketika itu pula matanya kembali bisa digunakan untuk melihat. Ketika itu pula Nabi Yakub kembali sehat, kembali bugar. Begitu pula kita umat Islam, ketika kita mencium aroma bulan Ramadan, kita semakin bersemangat dalam beribadah, semakin bersemangat dalam melakukan amal baik. Oleh karenanya, jamaah kajianmu Kabupaten Magelang, ada 2 poin penting yang akan kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, ketika kita memasuki bulan Ramadan, malah kita semakin bersemangat dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam persyarikatan Muhammadiyah, ada jargon pemuda Muhammadiyah, yakni fastabiqul khairat, yang sering kita dengar. Fastabiqul khairat, mungkin selama ini kita memahaminya hanya sebatas berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam bahasa Arab, sabaqo artinya berlomba-lomba. Kami selaku dewan guru pengajar yang kebetulan sering mendampingi anak-anak berlomba ketika berkompetisi, mungkin ketika kita berkompetisi, ketika kita berlomba, mungkin ada kalanya menang, ada kalanya kalah, sehingga ada beberapa orang yang enggan untuk berlomba karena sudah ada ketakutan. Saya tidak usah berlomba saja, karena ketika saya berhadapan dengan si A, ketika saya berhadapan dengan si B, mungkin saya akan kalah. Kalau sebatas berlomba, mungkin ada 1-2 orang yang enggan berlomba. Tapi di sini adalah bahasanya adalah istabaqo. Istabaqo berasal dari fi'il tsulati mazid, ada tambahannya. Istabaqo artinya adalah dalam kebaikan kita harus selalu berada di depan, kita harus selangkah lebih maju. Fastabiqul khairat, kita harus selalu berada di langkah terdepan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, bagaimanapun. Apalagi dalam dakwah Islam, apalagi dalam dakwah persyarikatan, kita hendaknya harus selalu berada di depan, selangkah lebih maju daripada orang-orang yang lain. Bahkan ada jargon merek sepeda motor di Indonesia kan ada ya, selalu di depan. Kita sebagai warga persyarikatan juga harus selalu berada di 1 langkah di depan. Fastabiqul khairat. Di luar bulan Ramadan, mungkin ketika kita membaca Al-Quran hanya selembar, 2 lembar. Dalam bulan Ramadan kita tingkatkan minimal 1 juz. Di bulan Ramadan mungkin kita enggan bersedekah. Di bulan Ramadan dalam bersedekahnya kita tingkatkan. Ketika di luar bulan Ramadan, mungkin kita sedikit sekali melakukan ibadah sholat sunnah. Di dalam bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan dalam kita melakukan ibadah-ibadah sunnah. Kita jadikan momen bulan Ramadan ini benar-benar untuk mengharapkan ridha Allah, benar-benar untuk berlomba dalam kebaikan. Jangan sampai bulan Ramadan yang telah Allah anugerahkan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan hanya lewat begitu saja. Pernah suatu kali Rasulullah SAW menaiki mimbar. Dia naik tangga mimbar pertama, naik tangga mimbar kedua, naik tangga mimbar ketiga. Lalu ketika beliau naik mimbar, beliau ucapkan amin. Naik mimbar kedua, dia ucapkan amin. Mimbar ketiga, dia ucapkan amin. Karena Rasulullah SAW berbuat demikian itu, maka para sahabat akhirnya penasaran. Dia tanya, mungkin itu adalah ibadah yang baru. Makanya para sahabat bertanya. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat kritis. Apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabatku, sungguhnya tadi ketika saya menaiki mimbar, datanglah malaikat Jibril kepadaku. Dia berdoa, kemudian aku aminkan. Jamaah kajianmu rahimani rahimakumullah, lihatlah, yang berdoa adalah panglimanya malaikat. Dalam Al-Quran kita mengimani ada 10 malaikat: Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tapi panglimanya adalah malaikat Jibril. Lihat siapa yang mengamini. Yang mengamini adalah orang yang terbaik sejak Nabi Adam diciptakan. Yang berdoa adalah panglima malaikat, yang mengamini adalah orang yang terbaik.
Apa doanya? Yang pertama, celakalah orang-orang ketika dia masih bisa menjumpai bulan Ramadan, akan tetapi bulan Ramadan hanya lewat begitu saja sehingga dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Lalu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, amin. Celakalah orang-orang yang dia ketika masih mempunyai kedua orang tua, masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak bisa berbakti kepadanya sehingga dia tidak bisa mendapatkan pintu surga. Celaka dia. Kemudian oleh Rasulullah diucapkan amin. Yang ketiga adalah seseorang ketika dibacakan nama Muhammad, dia tidak bersolawat, lalu diucapkan amin. Padahal Allah dan para malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kajianmu, inilah, jangan sampai kita termasuk salah satu dari 3 golongan itu. Golongan, terutama golongan yang dia masih bisa menjumpai bulan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kita sebagai umat manusia tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Kita jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk terus beristighfar, mohon ampunan pada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita jadikan bulan Ramadan ini untuk momentum merekatkan kembali harmonisasi di antara keluarga kita. Mungkin di luar bulan Ramadan kita terlalu asik dengan karir kita terlalu asik dengan pekerjaan kita, sehingga waktu kita banyak tersita di luar, sehingga perhatian kita, kasih sayang kita kepada pasangan kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita terkadang kurang. Banyak anak-anak yang dalam tanda kutip anak-anak yang bermasalah hanya berawal dari kurangnya perhatian orang tua, hanya kurangnya kasih sayang dari orang tua. Tidak sedikit pula para istri, beberapa kejadian yang kemarin ada seorang ibu yang tega membunuh anaknya. Itu pun konon hanya berawal karena kurangnya kasih sayang suami, kurangnya perhatian suami. Oleh karenanya, kita jadikan bulan Ramadan ini untuk momentum merekatkan harmonisasi keluarga kita. Di bulan Ramadan kita akan lebih sering berkumpul dalam ibadah bersama keluarga kita. Mungkin di bulan Ramadan kita pulangnya sore, kebanyakan kantoran itu ketika bulan Ramadan datang biasanya para karyawan akan pulang lebih awal. Ketika kita pulang lebih awal, kita jadikan quality time, waktu yang berkualitas dengan pasangan kita, terutama ketika berbuka puasa, ketika sahur bersama. Mungkin ada masalah-masalah yang perlu dikomunikasikan dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Kita jadikan itu waktu yang berkualitas. Ketika bulan Ramadan, kita ajak pasangan kita ajak anak-anak kita untuk bersama-sama menuju ke masjid, beribadah, sholat tarawih. Kita bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita. Kita ingatkan anak-anak kita ketika mereka berpuasa untuk tidak melakukan perbuatan sia-sia, untuk tidak melakukan perbuatan tercela, supaya amal ibadah puasanya tetap terjaga. Inilah waktu bulan Ramadan merupakan momentum yang sangat tepat untuk kita merekatkan harmonisasi di keluarga kita. Berbuat baik kepada keluarga merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik pada keluarganya, dan aku, kata Rasulullah bersabda, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah kajianmu rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah benar-benar kita jadikan bulan Ramadan ini momentum untuk merekatkan hubungan. Mungkin di luar bulan Ramadan kita kadang-kadang kurang komunikasi dengan anak kita, kurang komunikasi dengan istri kita, dengan suami kita. Kita jadikan bulan Ramadan ajang untuk membangun komunikasi. Agama kita, agama Islam, agama yang memberikan begitu besar pahala bagi orang-orang yang mau berbuat baik. Tentunya semakin sulit
Suatu perbuatan baik tentunya semakin besar pula imbalannya, semakin besar pula pahalanya. Begitu pula ketika kita berbuat baik kepada keluarga kita. Ramadan merupakan momentum untuk berbuat baik pada keluarga kita, kepada umat dan seluruh alam. Jamaah kajianmu rahimani wa rahimakumullah. Itulah 2 poin penting yang bisa kami sampaikan dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, bulan Ramadan adalah waktu yang sangat tepat untuk kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, bulan Ramadan adalah momentum yang sangat tepat untuk kita kembali merekatkan hubungan harmonisasi kita dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi jamaah kajianmu Kabupaten Magelang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.